Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita masih lanjut membahas terkait bab teks deskripsi ya, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, peserta didik dapat menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Dan yang kedua, peserta didik dapat memetakan isi teks deskripsi. Baiklah, setelah sebelumnya kalian telah belajar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, nah sekarang kita akan belajar tentang menentukan isi teks deskripsi. Perlu kalian ketahui bahwa isi merupakan bagian utama dalam sebuah teks. Demikian juga halnya dengan teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menyampaikan isi teks kepada pembaca melalui gambaran sebuah objek secara jelas dan rinci. Gambaran isi teks disampaikan penulis dengan menggunakan kalimat deskriptif sehingga mampu memberikan efek emosional tertentu kepada pembaca. Nah, untuk lebih memahaminya, kita harus mengetahui langkah-langkah dalam menentukan isi teks deskripsi. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan langkah-langkah atau cara dalam menentukan isi teks deskripsi. Yang pertama, kita harus membaca secara keseluruhan isi teks deskripsi. Ini wajib ya, agar kita bisa paham apa saja isinya, maka kita harus membaca secara keseluruhan. Yang kedua, kita bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi kita harus memahami isi teks tersebut. Dan yang ketiga adalah menentukan perincian informasi dalam teks deskripsi. Nah, perincian informasi dalam teks deskripsi dapat dilakukan dengan pemetaan isi teks. Artinya, rincian informasi tersebut bisa kita buat dalam peta pikiran atau yang biasa kita namakan dengan peta konsep. Ibu sudah menyiapkan satu contoh teks deskripsi. Judulnya adalah Si Bagas Kelinciku. Mari kita baca bersama-sama dan jangan lupa pahami isinya ya. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir setiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Bagaimana? Apakah kamu sudah bisa memahami isi teks deskripsi yang sudah kamu baca? Jika sudah, ayo kita diskusikan dan analisis bersama. Di sini Ibu menyediakan 3 pertanyaan yang Ibu buat berdasarkan teks deskripsi yang berjudul Si Bagas Kelinciku.
Pertanyaan pertama, bagaimana ciri-ciri fisik si Bagas? Pertanyaan kedua, apa kebiasaan Bagas yang membuat pemiliknya selalu rindu? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah perilaku unik dari si Bagas? Silakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian jawab ya. Baiklah anak-anak, kita akan membahas bersama-sama hasil dari diskusi kalian. Pertanyaan pertama, bagaimana ciri-ciri fisik si Bagas? Jawabannya adalah, Bagas memiliki bulu yang lebat, mata yang berwarna coklat, bibir mungil, dan telinga yang panjang. Pertanyaan kedua, apa kebiasaan Bagas yang membuat pemiliknya selalu rindu? Jawabannya adalah, Bagas sangatlah manja. Dia memiliki kebiasaan tidur di ujung kaki. Jika dia lapar, dia akan berputar-putar sambil mengibaskan telinganya yang panjang. Pertanyaan ketiga, apakah perilaku unik dari si Bagas? Jawabannya adalah, Bagas suka melakukan atraksi melompat, menjatuhkan diri, dan mengentakkan kakinya untuk menarik perhatian pemilik. Selanjutnya, kita akan membuat peta konsep berdasarkan hasil jawaban yang sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama adalah judul teks deskripsi, si Bagas Kelinciku. Nah, di sini ada 3 perincian yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah ciri-ciri fisik si Bagas, yang kedua kebiasaan si Bagas, dan yang ketiga adalah perilaku unik si Bagas. Adapun ciri-ciri fisik si Bagas yaitu bulu putih dan lebat, mata coklat jernih, bibir mungil merah muda, dan telinga panjang. Yang kedua, kebiasaan si Bagas tidur di ujung kaki, minta dielus-elus, berputar-putar sambil mengibaskan telinga, dan mulutnya berkomat-kamit. Yang ketiga adalah perilaku unik si Bagas. Jika marah, suka melakukan atraksi, suka melompat jauh, suka menjatuhkan diri, dan mengentak-entakkan kakinya untuk menarik perhatian. Bagaimana? Mudah bukan untuk membuat peta konsep teks deskripsi? Sejauh ini, apakah semuanya sudah jelas? Jika sudah, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Bacalah teks berikut dan pahami isinya. Judul teks deskripsi, Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII adalah objek wisata yang tepat bagi keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan menarik yang bisa kita jumpai seperti budaya Irian Jaya, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman sekaligus belajar tentang Indonesia. Selain memiliki kebudayaan yang lengkap, Taman Mini Indonesia Indah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai, seperti WC umum, tempat makan, tempat berkumpul, dan lain-lain. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan, karena saat itulah banyak pengunjung yang datang. Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung. Oleh karena itu, Taman Mini Indonesia Indah adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan bersama keluarga karena selain berlibur, kita juga bisa belajar di sana. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil pemahaman kalian. Pertanyaan pertama, apa yang akan kita jumpai ketika berjalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah? Pertanyaan kedua,
fasilitas apa saja yang tersedia di Taman Mini Indonesia Indah? Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa kita dianjurkan datang pada saat akhir pekan ketika berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah? Jangan lupa dibuat peta konsepnya juga ya. Silakan kerjakan tugasnya di buku catatan kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak hebat telah bergabung di kelas Bahasa Indonesia hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.